Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Rahman Husaini, mahasiswa YIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video ini saya ingin sedikit mereview buku rekonstruksi sejarah Al-Quran pada bab 4 dan 5. Pada bab keempat membahas tentang pengumpulan pertama Al-Quran. Pertama, penyebaran tulis-menulis di Arabia. Teori yang berkembang luas di kalangan sarjana muslim bahwa bangsa Arab merupakan bangsa yang mayoritasnya bodoh dan buta aksara. Namun hal itu nampaknya tidak mendapat dukungan dari temuan-temuan arkeologis dan tidak didukung juga oleh Al-Quran. Seperti yang penulis jelaskan di buku ini bahwa terdapat sejumlah prasasti dalam bahasa Arab Selatan yang bertanggal jauh sebelum era Kristen. Ada juga beberapa prasasti yang ditemukan sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran juga dikemukakan beberapa tamsilan seperti ketika kitab-kitab dibuka, malaikat-malaikat menulis perbuatan manusia dan segalanya akan dicatat dalam suatu kitab. Bahan tulis-menulis juga disebutkan dalam Al-Quran, seperti kata rok yang mungkin mengacu pada sejenis kertas kulit atau perkamen yang terbuat dari kulit binatang. Ada juga qirtos. Demikian juga kata suhuf yang muncul beberapa kali dalam Al-Quran. Kesimpulannya, dengan adanya tamsilan-tamsilan dan rujukan tentang bahan-bahan untuk ayat-ayat Al-Quran itu menunjukkan bahwa tulis-menulis bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Makkah. Mustahil jika Al-Quran berbicara dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang tidak dimengerti masyarakat Arab ketika itu. Adapun tentang asal tulisan Arab, penulis dari buku ini menyebutkan pandangan dari dua kalangan, yakni teori terpopuler di kalangan sarjana barat dan di kalangan sejarawan Arab. Jikalau menurut teori terpopuler di kalangan sarjana barat, tulisan Arab berasal dari kursif nabati. Sedangkan jika menurut teori terpopuler di kalangan sejarawan Arab, tulisan Arab itu berasal dari Hiran, sebuah kota di dekat Babilonia, dan Ambar, sebuah kota di dekat Dikuf, sebuah kota di Fufrat. Selanjutnya, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Pada faktanya, unit-unit wahyu yang diterima Nabi Muhammad dipelihara dari kemusnahan dengan dua cara. Yang pertama, menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalkannya. Yang kedua, merekamnya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis. Tradisi hafalan yang kuat di kalangan masyarakat Arab telah memungkinkan terpeliharanya Al-Quran dalam cara semacam itu. Hadis memberi informasi sangat beragam mengenai jumlah maupun nama-nama sahabat penghafal Al-Quran. Yang paling sering disebut ialah Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Sabit, Abu Zaid al-Ansori, dan Ubay bin Ka'ab. Adapun kedua cara yang dilakukan dalam pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi ialah perekaman dalam bentuk tertulis. Unit-unit wahyu yang diterima oleh Nabi. Laporan paling awal tentang penyalinan Al-Quran secara tertulis bisa ditemukan dalam kisah masuk Islam Umar bin Khattab. Yang ketiga, pengumpulan Al-Quran di masa Nabi dan setelah wafatnya Nabi. Dalam sejumlah riwayat yang sampai kepada kita disebutkan bahwa sejumlah sahabat telah mengumpulkan secara tertulis wahyu-wahyu ilahi dalam bentuk suhuf pada masa Nabi. Sekalipun istilah pengumpulan di sini biasanya ditafsirkan sebagai penghafalan, ada sejumlah riwayat yang spesifik menyebutkan bahwa pengumpulan itu dilakukan secara tertulis. Dalam sejumlah riwayat menyebutkan nama Ali bin Abi Thalib sebagai pengumpul pertama Al-Quran pada masa Nabi berdasarkan perintah Nabi sendiri. Namun, berbagai riwayat tentang pengumpulan yang dilakukan Ali pada hakikatnya bukan riwayat yang patut dipercaya.
Penulis menyebutkan bahwa hal ini paling jauh hanya membuktikan bahwa kumpulan Al-Qur'an itu lebih bersifat pribadi. Kumpulan Al-Qur'an lainnya yang diduga digarap setelah wafatnya Nabi ialah Mushaf Salim bin Ma'qil. Yang selanjutnya yakni pengumpulan pertama Zaid bin Sabit. Teori paling populer di kalangan ortodoksi Islam tentang pengumpulan Al-Quran secara resmi itu baru dilakukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Berbagai versi riwayat pengumpulan pertama Al-Quran memperlihatkan keberadaan pandangan-pandangan yang beragam di kalangan umat Islam. Pandangan pertama yang mana disebut sebagai versi mayoritas mengungkapkan bahwa pengumpulan pertama Al-Quran dituntaskan pada masa kekhalifahan Abu Bakar. Sedangkan pandangan kedua, yakni versi minoritas, minoritas membias menetapkan pengumpulan Al-Quran pada masa kekhalifahan Umar. Dalam versi minoritas juga terdapat bias berupa upaya untuk mendamaikan kedua versi pengumpulan itu. Bahkan dengan versi pengumpulan pada masa khalifah ketiga, dan muncullah dua nama lainnya, Ali dan Salim, sebagai pengumpul pertama Al-Quran. Namun pemunculan dua nama ini hanya menekankan karakter personal. Upaya pengumpulan Al-Quran yang dilakukan keduanya tidak dalam kaitannya dengan kumpulan resmi yang diotorisasi khalifah. Yang terakhir, bentuk dan kandungan mushaf pra-Utsmani. Ada sejumlah informasi yang cukup ekstensif tentang bahan-bahan yang digunakan untuk menyalin Al-Quran. Di antaranya riqo atau lembaran lontar, asib, pelepah kurma, aktaf, tulang belikat, lekhaf, batu tulis berwarna putih dan sebagainya. Namun penulis mengatakan bahwa penekanan yang diberikan kepada penggunaan bahan-bahan tulis menulis yang sederhana dalam laporan pengumpulan Al-Quran itu barangkali terlalu dilebih-lebihkan, mengingat hal tersebut menyangkut penyalinan naskah dari langit. Adapun nama yang diberikan kepada salinan atau kumpulan tertulis, baik dalam bentuk lengkap atau sebagainya, adalah suhuf atau sohifah yang bermakna lembaran-lembaran. Dalam Itqan disebutkan bahwa Al-Quran pada masa Nabi tidak terkumpul majmu' dan tidak memiliki susunan surat yang pasti. Wala murattab as-suwar. Bab kelima menjelaskan tentang beberapa mushaf pra-Utsmani. Mushaf pra-Utsmani itu dibagi menjadi dua. Yang pertama mushaf primer, yang kedua mushaf sekunder. Untuk mushaf-mushaf primer yakni ada 15. Yang pertama mushaf Salim bin Ma'qil, mushaf Umar bin Khattab, mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Ibnu Mas'ud, mushaf Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Yang kedua yakni mushaf sekunder yang berjumlah ada 13. Untuk yang pertama mushaf Al-Qama' bin Qais, yang kedua mushaf Al-Rabi' ibnu Khusaim, yang ketiga mushaf Al-Harith bin Suwaid, dan seterusnya. Dalam mushaf primer ini menunjukkan upaya sadar di kalangan sahabat Nabi untuk mengumpulkan Al-Quran pada masa Nabi dan sepeninggalnya sebelum eksisnya mushaf Utsmani. Sementara mushaf sekunder lebih memperlihatkan pengaruh mushaf-mushaf primer dan merupakan cerminan dari tradisi bacaan Al-Quran di kota-kota metropolitan Islam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.